Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace e Bene. Anak-anak yang baik, hari ini materi kita bahasa Indonesia. Jadi kita sudah masuk di subtema 3, lingkungan sekolahku, halaman 67 sampai halaman 70. Jadi dibuka Bu Petik 1F-nya di halaman 67 sampai halaman 70. Bahasa Indonesia. Judul materinya yaitu ungkapan perintah. Anak-anak ibu tahu apa itu ungkapan perintah? Ada yang pernah disuruh di rumah? Atau disuruh di sekolah? Atau disuruh di gereja? Pasti semuanya pernah disuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, ungkapan perintah adalah ungkapan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Jadi ungkapan perintah itu adalah ungkapan yang diminta oleh orang lain kepada kita atau kita meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah harus disampaikan dengan kata-kata yang santun. Jadi Bu Guru ulangi, ungkapan perintah itu anak-anak ibu, ungkapan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Ungkapan perintah harus disampaikan dengan kata-kata yang santun. Apa contoh kata-kata yang santun yang digunakan pada ungkapan perintah? Contohnya, kita itu menggunakan kata tolong, kemudian cobalah, dan kata silahkan. Jadi ungkapan perintah itu harus kita sampaikan dengan kata-kata yang santun. Contohnya menggunakan kata tolong, menggunakan kata cobalah, dan menggunakan kata silahkan. Jadi kalau anak-anak ibu itu menyuruh orang lain, kita harus menyampaikan kata tolong, menyampaikan kata cobalah, dan menyampaikan kata silahkan. Nah, berikut adalah ciri-ciri kalimat perintah. Kalimat perintah itu anak-anak ibu memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, menggunakan tanda seru. Jadi di akhir kalimat perintah itu anak-anak ibu diakhiri dengan tanda seru atau i terbalik. Jadi menggunakan tanda seru atau i terbalik. Yang kedua, biasanya ditulis dengan akhiran la dan kan. Yang ketiga, menggunakan kata perintah seperti ambilkan, jangan, dan tolong. Jadi kalimat perintah itu anak-anak ibu diakhiri tanda seru di akhir kalimat. Kemudian biasanya ditulis dengan akhiran la dan kan. Tolonglah, ambilkan. Nah, seperti itu. Janganlah. Nah, menggunakan kata perintah seperti ambilkan, jangan, dan tolong. Perhatikan cara menanggapi ungkapan perintah berikut. Cara menerima perintah dari teman. Perhatikan. Intan, tolong bantu aku menyirami tanaman. Di situ ada tanda seru i terbalik. Jadi itu adalah ungkapan perintah. Apa yang dikatakan? Baiklah, aku akan membantumu. Terima kasih Intan. Jadi di situ ada kata seru, kemudian di situ ada tanda seru dan di situ ada kata baiklah. Jadi Intan, tolong bantu aku menyirami tanaman. Itu adalah ungkapan perintah. Kemudian tanggapannya, baiklah, aku akan membantumu. Jadi ada ungkapan perintah, ada juga tanggapannya. Jadi disampaikan dengan santun. Nah, kemudian cara menolak perintah. Maaf Linda, aku tidak bisa. Bu Guru memanggilku ke ruangannya. Jadi kalau tidak bisa, anak-anak ibu pada saat orang lain menyuruh kita atau orang lain meminta tolong, maka kita harus mengucapkan kata apa? Kita harus mengucapkan kata maaf. Jadi ingat itu ya anak-anak ibu, mengucapkan kata maaf. Nah, jika perintah kita dilaksanakan, ucapkanlah terima kasih. Jadi kalau kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, lalu orang lain itu melakukannya, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Jika kita menolak perintah, maka awali dengan kata
maaf. Ungkapan perintah dalam bentuk tulisan dapat juga ditemui pada poster. Poster itu anak-anak ibu berarti ada gambar, ada tulisan seperti di gambar ini. Poster adalah karya seni yang berisi gambar dan ajakan atau perintah. Perhatikan gambarnya. Gambar itu termasuk poster. Ini banyak sekali anak-anak ibu temui di sekolah, di gereja, bahkan di rumah sakit. Dan dimanapun itu pasti ada poster. Nah, gambar di atas adalah salah satu poster. Tulisannya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi posternya itu menyuruh kita atau memerintah kita untuk membuang sampah di tempat sampah. Nah, perhatikan gambar berikut. Contoh kalimat ungkapan dari gambar di samping. Dinda, tolonglah bantu ibu mengangkat makanan itu ke meja makan. Jadi, ibunya meminta tolong kepada Dinda atau menyuruh Dinda atau memerintah Dinda untuk membantu ibu mengangkat makanan itu ke meja makan. Sama di rumah, kalau orang tua kalian menyuruh kalian, ayah, ibu atau kakak menyuruh kalian untuk melakukan sesuatu, berarti itu termasuk ungkapan perintah. Jadi kalau disuruh harus dilakukan. Dan kalau perintah kita dilakukan orang lain, kita mengucapkan terima kasih. Kalau kita tidak bisa melakukannya, kita harus mengucapkan maaf. Nah, hari ini tugasnya mengerjakan Bu Petik halaman 86, Bahasa Indonesia nomor 1 sampai 5. Terima kasih. Salam Fransiskus Pace e Bene.